Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID. Bahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali. Indonesia kembali mencetak rekor tambahan kasus baru varian COVID-19 dengan tambahan 4.850 kasus. Pandemi COVID-19. Sudah hampir 8 bulan kita dibayang-bayangi oleh virus tersebut. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah sektor dunia kerja dan perekonomian. Ekonomi lesu dan PHK meningkat dengan tajam pada masa pandemi virus corona. Hingga April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 1,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Sekitar 10% dari 1,5 juta pekerja tersebut terkena PHK dan 90% dirumahkan. Namun di sisi lain, masa pandemi COVID-19 juga memberikan peluang bagi sejumlah jenis bisnis. Aktivitas perekonomian berbasis teknologi informasi atau online dinilai memiliki peranan penting dalam kondisi pandemi maupun setelahnya. Peluang tersebut sangat terbuka karena aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah dilakukan dari rumah atau dikenal sebagai work from home dengan tujuan untuk menghindari infeksi virus corona, dan bisnis online mendukung untuk meminimalisir kontak fisik. Tapi ada beberapa orang yang ingin melakukan bisnis online yang terkendala pada modal. Eits, tapi tenang aja. Ada salah satu sistem bisnis online yang tanpa modal dan resikonya pun minim, yaitu dropship. Dropshipper adalah orang yang memasarkan produk dari supplier tanpa membeli stok barang terlebih dahulu. Jadi, pelaku dropship tidak memiliki stok barang dan hanya memasarkan produk melalui media sosial atau toko online. Jika ada order yang terjadi, order tersebut diteruskan kepada supplier dan kemudian pengiriman akan dilakukan langsung dari supplier kepada konsumen. Namun dalam Islam terdapat aturan bahwa kita tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Lalu, apakah bisnis dropship ini diperbolehkan? Menurut fikih Islam, bisnis dropship ini diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat. Dari segi objek atau barang yang dijual haruslah halal, serta harganya haruslah jelas diketahui. Menjadi kewajiban dropshipper untuk menjelaskan spesifikasi barang secara rinci. Hal ini agar transaksi yang kita lakukan terhindar dari horor atau ketidakjelasan. Karena Islam dengan sangat jelas melarang adanya jual beli yang mengandung horor. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung horor. Jika dilihat dari sisi akad, bisnis dropship mengandung beberapa akad. Akad antara seorang dropshipper dengan pemesan adalah jual beli non tunai, karena pemesan harus memesan barang dan pembayarannya dilakukan tidak cash tapi melalui transfer. Akad antara dropshipper dan supplier adalah akad ijarah. Dropshipper mendapatkan imbalan atas jasa promosi barang milik supplier. Seorang dropshipper haruslah meminta persetujuan dari supplier untuk mempromosikan barangnya. Jika dropshipper mempromosikan barang tanpa seizin dari supplier, maka hal itu dilarang. Jadi, yuk tetap produktif walaupun sedang dalam masa pandemi COVID-19. Udah produktif, menghasilkan uang pula. Wah, keren banget. Tapi tetap harus perhatikan ketentuan-ketentuan syariahnya ya. Menarik bukan? Yuk mulai sekarang, jangan hanya mengunci diri di balik kamar. Kapan lagi di rumah tapi bisa tetap produktif. Semangat!